Socrates dikenal sebagai figur pendiri filsafat barat pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai filsuf teladan dan sekaligus yang paling berbeda karena keanehannya dibanding para filsuf Yunani yang lain. Ia dibesarkan pada zaman keemasan Perisel Athena dan dikenal sebagai orang yang suka bertanya segala sesuatu kepada orang-orang. Dalam masa hidupnya, Socrates tidak pernah menulis pemikirannya. Pemikiran yang kita peroleh hari ini didapat dari tulisan murid-muridnya, salah satunya Plato. Ia dikenal lebih suka berjalan-jalan ke pasar, berinteraksi dengan orang-orang, dan berdiskusi dengan setiap orang yang ia jumpai. Socrates dituduh merusak pemikiran pemuda Athena, tidak mempercayai dewa-dewa, dan membuat agama baru. Hingga akhirnya pemerintahan pada saat itu menjatuhi hukuman mati kepada Socrates. Ia sempat diberi pilihan untuk tidak meneruskan dakwah pemikirannya dan mengakui pemikirannya salah. Tetapi Socrates lebih memilih untuk dihukum mati dan tetap mempertahankan pemikirannya. Dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan meminum secangkir hemlock beracun yang diberikan oleh Algojo. Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Orang bijaksana justru adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Begitu kita sadar kita tidak tahu, maka kita akan terus belajar dan juga akan terus mengejar ilmu pengetahuan. Saat kita sudah merasa tahu atau menguasai sebuah ilmu, kita akan berhenti belajar. Padahal belum tentu kita dapat mengetahui semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Tokoh besar dalam ilmu pengetahuan biasanya orang-orang yang haus akan ilmu karena dia merasa tidak tahu. Maka jadikanlah dirimu orang yang sadar bahwa kita tidak tahu, karena saat merasa tidak tahu, maka akan selalu mendapat banyak pengetahuan baru dalam hidupnya. Dan jika merasa sudah tahu, maka dia akan berhenti di situ. Tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang benar. Kalau sekedar hidup, hewan dan tumbuhan juga hidup. Manusia tidak hanya sekedar hidup seperti itu, tetapi hidup yang sesungguhnya, yang sesuai dengan hakikat manusia dan sebagaimana dia hidup. Untuk mencari makna dan hakikat hidup yang benar, salah satu caranya adalah selalu belajar dan terus mencari ilmu. Setiap ilmu harus bisa menyingkap hakikat hidup diri kita. Jangan ada ilmu yang disia-siakan. Ilmu yang bermanfaat adalah diyakini kebenarannya, diungkapkan, dan dijalankan. Masalah yang terjadi pada manusia sekarang, ilmunya tidak sesuai dengan perilakunya. Kutipan Socrates ini bertujuan untuk menghidupkan ilmu agar digunakan semestinya, sehingga ilmu bisa menuntun kita untuk hidup yang benar. Yang terbaik dan termudah adalah tidak sibuk menyalahkan orang lain, tetapi mempersiapkan diri untuk menjadi sebaik mungkin. Kutipan yang sangat indah dari Socrates, karena ia mengingatkan kepada kita bahwa sibuk menyalahkan orang lain atau mencari kesalahan orang lain itu tidak ada manfaatnya. Dalam agama sekalipun, kita tidak diperbolehkan untuk suudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi mencari kesalahan orang lain. Menurut Socrates, kegiatan tersebut tidak ada gunanya dan malah bisa menjadikan kita seseorang yang lemah. Maka ia berpesan, daripada melakukan hal tersebut, sebaiknya kita memperbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik dan memaksimalkan apa yang dapat kita lakukan. Daripada sibuk menyalahkan orang lain dan mencari kesalahannya, lebih baik saat kita melihat kesalahan orang lain, kesalahan itu kita gunakan untuk introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita seperti itu dalam menjalani hidup? Apakah kita juga buruk untuk orang lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya selalu kita tanyakan setiap waktu kepada diri kita sendiri.
Berikut beberapa kutipan Sokrates yang dapat kami bagikan untuk kalian. Jika kalian mempunyai pemikiran lain dalam menafsirkan atau mengambil makna dalam kutipan Sokrates, silahkan komen di bawah, kita diskusi bersama. Karena kami juga mempunyai pemikiran yang terbatas dan masih banyak belajar lagi dalam berpikir. Jadi, tolong ingatkan kami jika ada yang salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.